Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Putra dengan NIM 2524063 dari lokal PT IKA 1B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama itu ada sistem basis data, sistem operasi yang kedua, yang ketiga sistem informasi, yang keempat jaringan komputer, dan yang kelima itu kecerdasan buatan. Baiklah teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem basis data. Sistem basis data adalah basis data yang tergabung dengan DMS atau Database Management System, serta perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan memanfaatkan data. Nah, sistem ini juga dikenal sebagai data-driven system karena keputusan yang diambil didasarkan pada pengelolaan dan analisis data. Sistem basis data memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada pengumpulan data, seperti data transaksi, data perilaku pengguna, dan data sensor. Yang kedua itu ada pengolahan data, seperti pembersihan data, integrasi data, dan transformasi data. Yang ketiga itu ada analisis data, seperti menggunakan metode statistik atau machine learning. Yang keempat ada itu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, apa manfaat dari sistem basis data adalah menyimpan dan mengelola data. Sistem basis data dapat menyimpan dan mengelola data dengan mudah dan praktis. Yang kedua itu memudahkan pencarian data. Sistem basis data dapat membantu menemukan kembali data yang dicari dengan cepat. Dan yang ketiga itu ada mengurangi duplikasi data. Data-data dalam basis data dapat saling berhubungan atau berelasi dengan data yang lainnya, sehingga mengurangi adanya duplikasi data. Nah, selanjutnya tujuan sistem basis data adalah untuk menyediakan lingkungan yang efisien, andal, dan aman bagi pengguna dalam mengelola data. Ada beberapa tujuan sistem basis data seperti menjamin data keamanan, menjaga integrasi data. Selanjutnya ada itu jenis-jenis sistem basis data. Yang pertama itu seperti operational database atau database online transaction processing. Itu berfungsi sebagai tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. Yang kedua itu ada data warehouse, adalah jenis database yang biasa disebut dengan istilah enterprise data warehouse atau disingkat dengan EDW. Tipe basis data ini adalah elemen utama dalam Business Intelligence atau BI. Database jenis ini digunakan untuk menganalisis dan pelaporan data. Yang ketiga itu ada relasional. Adalah database basis data relasional yang merupakan basis data untuk mengorganisir sebuah data. Yang keempat itu ada distributed data, adalah database yang tipe basis data yang terdiri dari gabungan situs atau tersebar di banyak lokasi. Sistem ini berbeda dengan sistem praktek yang terhubung erat pada data tunggal. Sistem ini
terdistribusi melalui situs yang tergabung dan tidak memiliki komponen fisik. Dan yang kelima itu ada end user, adalah database, jenis database yang dibuat untuk diatur oleh pengguna akhir menggunakan perangkat atau workstation sendiri. Yang keenam ada itu basis data. Ini berlaku untuk dokumen yang bersifat offline dan tersimpan di perangkat pribadi. Nah, selanjutnya itu ada komponen sistem basis data. Terdiri dari yang pertama itu perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Terdiri dari CPU, memori, dan hard disk. Yang kedua itu ada perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Sistem seperti sistem operasi, contohnya Windows, Linux. Pengolahan basis data atau DBMS, SQL, dan Oracle. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, itu sistem operasi. Adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Sistem operasi memiliki banyak manfaat, seperti yang pertama itu mengatur sumber daya komputer, contohnya perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, mengatur akses pengguna. Dan yang ketiga itu mengumpulkan statistik pemakaian sumber daya. Yang keempat, menjamin keamanan data. Dan yang terakhir itu yang kelima, mengatur waktu pemakaian aplikasi. Tujuan dari sistem operasi ini adalah yang pertama itu efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Yang kedua yaitu kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah digunakan. Yang ketiga itu sebagai keamanan data. Sistem operasi ini melindungi data dan sumber daya dari ancaman seperti akses yang tidak sah atau malware. Nah, apa saja komponen dari sistem operasi ini adalah komponennya adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, perangkat I/O, dan penyimpanan. Jadi, apa saja komponen yang ada pada sistem operasi? Yang pertama itu ada namanya kernel. Adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer seperti manajemen memori, penjadwalan tugas, pengendalian perangkat keras, sinkronisasi data, dan keamanan sistem. Yang kedua itu antarmuka pengguna atau user interface. Membantu pengguna berinteraksi dengan sistem, mengontrol aplikasi, dan mencari informasi. Yang ketiga itu application programming interface atau bisa disingkat dengan API. Adalah jembatan antara aplikasi dan sistem operasi, sehingga aplikasi dapat mengakses sumber daya sistem. Apa saja jenis dari sistem operasi ini? Yang pertama itu untuk desktop, ada yang namanya Windows dan Linux. Yang kedua, untuk mobile, ada Android dan iOS. Yang ketiga, untuk server, ada Linux dan Windows Server. Dan yang terakhir ada itu namanya embedded. Jadi embedded ini adalah perangkat atau sistem operasi yang sudah tertanam di dalam komputer. Baik, kita masuk kepada materi yang ketiga, itu sistem informasi. Adalah sistem yang mengkombinasikan atau menggabungkan aktivitas manusia dan teknologi, yang mana mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan. Contohnya seperti e-kampus. Nah,
Tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi. Sistem informasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti sistem informasi kesehatan atau biasa disingkat dengan ISK yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi biaya dan risiko medis, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya itu ada sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat dengan CIA yang bertujuan untuk mempermudah pengolahan dan pengelolaan serta pelaporan data keuangan. Sistem informasi ini bermanfaat sebagai yang pertama itu akses data yang akurat. Sistem informasi yang dapat menyediakan akses data yang tepat dan akurat bagi para pengguna. Yang kedua itu sebagai keamanan data. Sistem informasi dapat menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi dan kontrol akses untuk melindungi data dari serangan cyber. Yang ketiga itu sistem informasi memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang terbaik, termasuk keputusan manajemen, keputusan operasional, dan keputusan strategis, serta meningkatkan efisien, termasuk efisien manajemen, efisien operasi, dan efisien strategis. Apa saja jenis dari sistem informasi ini? Yang pertama itu ada Enterprise Resource Planning atau ERP, sistem yang memanfaatkan perangkat keras dan lunak untuk berbagai kebutuhan kerja di perusahaan. Yang kedua itu ada Transaction Processing System atau disingkat dengan TPS, sistem yang digunakan untuk merekam transaksi di perusahaan. Yang ketiga ada Executive Information System atau disingkat dengan EIS, sistem yang biasanya hanya bisa digunakan oleh manajer atau yang berkedudukan lebih tinggi. Selain itu, ada juga beberapa contoh sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti e-learning, internet banking, atau e-banking, dan e-komersi. Nah, ada beberapa komponen yang ada dalam sistem informasi ini adalah yang pertama itu perangkat keras atau hardware, adalah alat fisik yang digunakan untuk memasukkan dan memproses data, mengeluarkan data. Contohnya printer komputer dan scanner. Yang kedua itu perangkat lunak atau software. Itu memungkinkan terjemahan informasi ke dalam bahasa komputer atau teknologi. Yang ketiga itu ada jaringan telekomunikasi, memungkinkan koneksi antar orang meskipun berjarak jauh. Yang keempat ada basis data, adalah pusat informasi yang terkumpul dan siap untuk diolah. Yang kelima itu sumber daya manusia atau human resources, adalah penggerak utama dari sistem informasi. Yang keenam ada prosedur, salah satu komponen sistem informasi. Nah, semua komponen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ibaratnya saling bergantungan begitu. Baik, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu jaringan komputer. Adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya.
Perangkat-perangkat tersebut dapat berupa PC, laptop, tablet, smartphone, printer, dan server. Jaringan komputer dapat terhubung melalui media fisik seperti kabel atau melalui jaringan nirkabel seperti gelombang radio. Jaringan komputer yang umum digunakan ada yang pertama itu namanya LAN, yang kedua MAN, dan yang terakhir yang ketiga WAN. Yang pertama itu LAN adalah jaringan lokal yang menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi. Yang kedua ada namanya MAN, jaringan yang menghubungkan perangkat komputer dalam ruang lingkup kota. Jadi agak lebih besar. Dan yang terakhir itu ada WAN, adalah kumpulan dari LAN yang tersebar secara grafis atau mendunia. Jaringan komputer memiliki beberapa fungsi, di antaranya itu memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real time. Selanjutnya itu memudahkan kerja sama antara individu dan tim yang berlokasi di berbagai tempat, dan meningkatkan efisien kerja serta mengurangi biaya operasional. Nah, manfaat dari jaringan komputer ini adalah yang pertama itu untuk komunikasi. Jaringan komputer memudahkan komunikasi antar pengguna, bahkan di negara dan benua yang berbeda. Yang kedua itu kolaborasi. Jaringan komputer memudahkan kolaborasi antar pengguna, misalnya dengan bekerja sama pada dokumen atau proyek yang sama. Dan yang ketiga itu hiburan. Jaringan komputer bisa digunakan untuk hiburan seperti bermain game online, mencari informasi, atau menonton video. Yang keempat ada untuk keamanan data. Jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data dengan sistem autentikasi dan enkripsi data. Komponen jaringan komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur. Yang pertama, kita jelaskan ada untuk perangkat keras dulu. Itu ada komponen pada perangkat keras ini seperti kabel, adalah media transmisi yang digunakan untuk mengirim data dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang kedua ada itu wireless Wi-Fi, media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransfer data tanpa kabel. Yang ketiga itu router, adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Yang keempat ada modem, adalah perangkat jaringan yang berfungsi mengubah sinyal analog dari jaringan nirkabel menjadi sinyal digital yang dapat diterima oleh node. Lanjut, yang kelima itu ada switch, adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menggunakan beberapa. Lanjut, yang kelima itu ada switch, adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu segmen jaringan. Dan yang terakhir ada itu komputer klien, adalah perangkat yang terhubung ke jaringan untuk mengakses sumber daya jaringan. Baik, kita beralih kepada perangkat selanjutnya, itu perangkat lunak. Nah, apa saja yang ada komponen pada perangkat lunak ini dalam materi jaringan komputer? Yang pertama itu ada TCP atau IP, kepanjangannya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Yang kedua ada SMTP, kepanjangannya Simple Main Transfer Protocol. Yang ketiga ada FTP, File Transfer Protocol. Yang keempat ada HTTP atau HTTPS, itu kepanjangnya Hypertext Transfer
protokol atau secure. Yang kelima ada DNS, panjangannya Domain Name System. Yang ketiga ada itu infrastruktur, adalah kumpulan komponen teknologi dan layanan yang digunakan untuk menghubungkan, mengelola, dan mendukung jalannya jaringan komputer. Baik, kita masuk kepada materi yang terakhir, itu kecerdasan buatan. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang dapat meniru kemampuan manusia dalam memecahkan masalah, berpikir, dan belajar. AI dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali gambar, menulis puisi, dan membuat prediksi. Tujuan utama kecerdasan buatan ini atau AI adalah meniru aktivitas kognitif manusia, seperti belajar, penalaran, dan pengambilan keputusan, serta koreksi diri. Ada manfaat kecerdasan buatan ini seperti pembelajaran, bisnis, dan layanan kesehatan. Selanjutnya ada tuh fungsi. Fungsi dari kecerdasan buatan ini adalah yang pertama, mengurangi kesalahan manusia. AI dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan algoritma sebelumnya, sehingga informasi yang akan di-outputkan akan lebih akurat. Yang kedua itu analisis data. AI dapat menganalisis dan mengekstrak pola dari jumlah data besar dengan lebih cepat dan akurat daripada manusia. Dan banyak lagi yang dapat dibantu oleh AI ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja komponen yang ada pada kecerdasan buat ini atau AI? Yang pertama itu pembelajaran. Pembelajaran itu lebih tepat kepada pembelajaran mesin. Komponen utama AI yang memungkinkan komputer menggunakan algoritma untuk menemukan pola dan hubungan dalam data. Dan yang kedua itu ada pemrosesan bahasa alami. Komponen utama AI yang memungkinkan sistem AI menjalankan berbagai tugas secara cerdas. Yang ketiga itu ada sistem pakar. Komponen utama AI yang memungkinkan sistem AI menjalankan berbagai tugas secara cerdas. Yang keempat, sensor. Jadi sensor ini adalah perangkat yang mengukur kuantitas fisik seperti suhu, cahaya, dan gerakan, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh komputer. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada jaringan saraf. Lebih tepatnya jaringan saraf tiruan. Komponen AI yang perlu dilatih dengan menyediakan sejumlah besar contoh data untuk dipelajari. Nah, apa saja jenis-jenis dari kecerdasan buatan ini yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama itu ada General AI. Ini adalah tipe AI yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mempelajari berbagai tugas yang ada di dunia nyata. Lanjut, yang kedua ada asisten AI. Adalah AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan sangat baik, tetapi tidak dapat melakukan tugas lain di luar dari bidangnya. Contohnya seperti Google Assistant dan Siri atau Alexa. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jikalau ada seandainya penyampaian materi saya yang kurang jelas, bahkan materi saya kurang lengkap, boleh dikomen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.